Inspirasi rumah sehat. Bismillah. Apakah di rumahmu ada kamar dengan posisi seperti ini? Di bagian kanan berbatas dengan dinding tetangga. Bagian depan berbatas dengan kamar lain. Sementara bagian kiri berbatasan dengan ruang lain. Di bagian belakang juga berbatas dengan ruang tertutup dinding. Keadaan ini mengakibatkan kamar tidak mendapat cahaya alami dan aliran udara dari luar. Biasanya ruang di bagian belakang adalah dapur, sehingga kamar tidak bisa berjendela. Meskipun ruangan difasilitasi AC, tetap diperlukan sirkulasi udara dengan adanya aliran udara luar. Sirkulasi udara dalam ruangan tidak terlalu baik jika hanya ada satu lubang ventilasi seperti pintu. Ini adalah ilustrasi sirkulasi udara dengan satu lubang dan beberapa lubang udara. Pada banyak pembahasan mengenai ventilasi udara, disebutkan bahwa lebih baik menggunakan ventilasi silang seperti pada gambar bawah. Sementara pada tampilan ini, diberikan ilustrasi lebih jauh mengenai ventilasi silang yang sebaiknya dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sirkulasi udara yang baik dalam kamar dapat membantu menjaga kesehatan penghuninya. Aliran udara dalam ruang membantu udara kamar menjadi lebih sejuk. Pada akhirnya, penghuni dapat menghemat penggunaan listrik. Sirkulasi udara tidak hanya baik untuk mengontrol suhu, tapi juga membantu menambah oksigen dalam ruang. Tentu semua tahu, kalau oksigen sangat kita butuhkan, apa jadinya jika kita menghirup udara yang sama terus-menerus dalam ruangan? Selain itu, sirkulasi udara yang baik membantu mengurangi kelembaban dalam ruangan. Jika menggunakan AC terus-menerus, udara dalam ruang menjadi terlalu kering. Meskipun ukuran kamar kecil, tapi jangan mengabaikan masalah ventilasi udara. Karena selain bermanfaat untuk manusia, bermanfaat juga untuk perabotan yang ada di dalam ruangan. Dalam kamar ini, ada jendela dengan posisi yang berseberangan dengan pintu. Mari kita lihat apa yang ada di balik jendela. Di sini, ada ruang cuci jemur dan sedikit tanaman. Jemuran bisa diletakkan di dinding atau digantung di atas dengan menggunakan katrol sehingga pemandangan dari kamar bisa lebih baik. Berikut ini contoh jemuran yang bisa digunakan. Inilah beberapa pilihan jemuran dinding yang bisa dibeli secara online. Kamu bisa memilih sesuai kebutuhan dan budget. Dan ini beberapa pilihan jemuran katrol yang cukup mudah digunakan. Lalu bagaimana dengan sirkulasi udara dan pencahayaan di ruangan ini sehingga mampu menopang sirkulasi udara yang baik untuk kamar di sebelahnya? Di bagian atas bisa digunakan atap yang bisa dibuka tutup sehingga ada aliran udara dari luar dan cahaya alami dapat masuk dengan leluasa. Atau bisa dengan menggunakan atap transparan permanen yang memiliki lubang-lubang udara. Contohnya ada di video inspirasi rumah sehat yang lain. Itulah beberapa pilihan yang bisa dilakukan untuk memasukkan cahaya alami dan udara luar ke dalam rumah. Kita kembali ke bagian kamar, ada beberapa tips juga agar kamar tidak terlalu sempit dan gelap. Sebaiknya gunakan perabotan secukupnya saja, namun dengan fungsi maksimal. Bagian bawah tempat tidur bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan barang. Gunakan cat dinding putih atau warna cerah yang tidak terlalu pekat agar ruangan terasa luas. Tambahkan juga dengan perabotan bercat pucat dengan sedikit aksen cat gelap agar tidak terlalu kaku. Menambahkan cermin berukuran besar juga merupakan trik agar membuat ruang seolah luas. Lalu, bagaimana jika di bagian belakang kamar sudah terlanjur ada dapur? Tambahkan beberapa roster di bagian atas dinding kamar yang bersebelahan dengan dapur. Dan tambahkan juga lubang udara di bagian atap dapur. Untuk pencahayaan kamar, bisa memanfaatkan skylight atau lubang cahaya dari atas. Itulah beberapa penjelasan
agar kamar di posisi tengah ruang tetap mendapat cahaya alami dan sirkulasi udara yang baik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Yang penasaran di mana dapurnya? Tungguin ya di channel Inspirasi Rumah Sehat. Insya Allah ada video lanjutan. Terima kasih sudah menonton.